Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan saya muliakan Bapak Ustadz Dr. Andes Ujang Mutakin MPD dan tempat. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim As-Sakinah. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa hadir, mudah-mudahan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke Majelis Sakinah ini dalam acara pengajian yang rutin kita adakan setiap setengah bulan sekali. Mudah-mudahan pada sore ini dengan kajian ilmu, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam kami limpahkan kepada Nabi kita Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai pengajian ini kita bersama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tausiah ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbatihi wa awada man khalaqahu bi ghadabihi wa 'adabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bi muradi. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Taklim As-Sakinah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah bahwasanya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas kita, yang mana aktivitas ini bisa kita laksanakan berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala serta berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Terutama kenikmatan tersebut adalah kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua mampu mentasarufkan kenikmatan tersebut di jalan Allah untuk senantiasa beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salam ay makrunatan li ta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita
kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Rasulullah SAW berkenan kepada kita untuk memberikan syafaat umatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Benar lagi sehat? Sehat lahir, sehat batin. Lagi bahagia kayaknya. Lagi bahagia nggak Bu? Insya Allah. Saya datang ke sini baru stop parkir, Bu Hasanah sudah WA, Pak Ustaz ditunggu ya. Iya, saya pikir jamaahnya sudah kumpul. Iya, saya pikir jamaah sudah kumpul. Waduh, saya ketinggalan di dalam. Barang nyampe, alhamdulillah. Kenapa? Jamaahnya baru ada 5 ekor. Masya Allah, si Ustaz bertega amat sampai ekor. Emang ayam. Kata ulama al-insan hayawanun natik. Manusia itu memang hebat, tapi hewan yang berakal. Tapi punten, saya duluan pahalanya lebih banyak, yang belakangan syukurin loh. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngaji baru ini serius ini ngaji. Karena saya datang ke sini ternyata ibu-ibu ngajinya Quran surat Abasa. Abasa itu surat yang ke-80 di dalam Al-Quran atau di dalam juz yang ke-30. Ya, Abasa. Tahu gak itu latar belakang atau asbabun nuzul, sebab turunnya Quran surat Abasa? Abasa itu apa artinya itu? Yang berpaling. Itu Quran surat Abasa turun ketika Kanjeng Rasul sedang memberikan dakwah, memberikan ceramah, memberikan ajaran. Tiba-tiba datang seorang yang buta penglihatannya, namanya Abdullah ibnu Hatim, Abdullah bin ibnu Hatim namanya. Si orang tua datang mau ikut pengajian Rasulullah. Sementara Rasul sedang melakukan pengajian dengan tokoh-tokoh Quraisy, pembesar-pembesar. Barang sampai Abdullah itu Mihatul Mahtum itu duduk, barang duduk langsung nanya ke Rasulullah, padahal Rasulullah sedang serius memberikan ajaran kepada pembesar kaum Quraisy. Akhirnya Kanjeng Rasul berpaling. Ya Kanjeng Rasul kan namanya juga manusia, kesel lah kalau kata kita. Maka berpalinglah begini. Maka langsung turun Quran surat Abasa, ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya? Dalam kehidupan kita tidak boleh membeda-bedakan manusia. Maka di sini diberikan Quran surat Abasa oleh Allah, langsung ditegur. Kanjeng Rasul pun begitu ternyata. Ya, maknanya apa? Bahwa bagi kita dalam kehidupan tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh membeda-bedakan. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang hafal ke Quran surat Abasa? Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir. Alhamdulillahirabbil di luar kepala. Benar di luar kepala. Yang benar nggak apa. Maka di ayat yang ke-33 itu kalau dijelaskan panjang, kita ambil ayat 33-nya. Fa idza ja'atis-shakhah.
Kali ini huruf mad dan hamzah terdapat di dalam kalimat pertengahan mad dan jim mutsaqqal, berarti harus sudah. Fa idza ja'at as-sokh, kalau lagi bacanya as-sokh, wis di rumah ngajinya nggak masuk ilmu tajwidnya, gitu ya bahasanya. Artinya apa? Fa idza ja'at as-sokh, apa artinya? Maka apabila sudah datang tiupan yang kedua dia, di situ dikatakan, maka apabila datang suara yang memekakkan telinga sangkakala yang kedua. Masya Allah. Kok Ustaz yang kedua sih? Emang ada yang pertama? Ada. Kalau yang tukang niup sangkakala siapa? Malaikat, yes, mobil kan, si malaikat Jibril, tukang nyetak wahyu, di Gusti Allah Ta'ala, kakang Nabi Muhammad, dua malaikat, siapa? Jibril nih. Mikail, kalau Mikail tukang apa? Tukang memberikan rezeki. Lalu yang ketiga malaikat Israfil. Apa tugas utamanya? Yakni meniupkan sangkakala. Sangkakala itu apa? Kalau bahasa kita masih ingatnya sangkakala itu trompet. Trompet kehidupan dunia. Tapi kalau kita di tahun baru meniupkan trompet, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, haram hukumnya orang Islam pada tahun baru meniup-niup trompet. Di kalangan perjanjian sepuluh hukum. Ya. Nah, Allah katakan dalam firman-Nya tadi, fa idza ja'atis sokh, apabila sudah datang suara yang memekakkan telinga, yakni tiupan yang kedua. Kenapa dikatakan yang kedua? Karena tiupan malaikat Israfil itu ada dua. Yang pertama kata para ulama, nafhatul fazah wasyaqi. Yang kedua, nafhatul ba'as wan nusur. Oh, ya. Yang pertama, nafhatul fazah wasyaqi, yakni tiupan yang memekakkan telinga, fazah wasyaqi, sehingga manusia kaget, diperuk dahsyatnya tiupan, ya, fazah wasyaqi. Lalu kemudian beruk, semua manusia mati. Habis kaget, semuanya meninggal dunia. Itu adalah terjadinya hari kiamat. Nafhatul fazah wasyaqi. Yang keduanya nafhatul ba'as wan nusur, yakni tiupan yang membangkitkan manusia. Setelah manusia surut meninggal semua, kemudian malaikat Israfil meniupkan lagi tiupan yang kedua, yang sebagaimana dikatakan dalam Quran surat Al-Baqarah tadi, manusia cukulah itu. Diumpamakan seperti apakah bahwasanya seperti pohon toge, pohon kacang disebar numpuk cukul. Tapi kalau nanti di sana pas tumbuh lagi nggak ada model-model begini, nggak ada. Apalagi yang sudah nenek-nenek nggak ada. Iya kan? Mudah semua dikembalikan ke masa manusia pada saat dia usia bagus-bagusnya. Ibu merasa lagi cantik usia berapa? Jadi menurut saya udah nggak cantik kalian. Usia 20-an dibangkitkan oleh Allah. Ya, di saat itu. Nah, masuklah yang namanya alam mahsyar. Dikumpulkan kita. Rasulullah katakan dikumpulkan
dikumpulkan di sana. Nafhatul basyara, nafhatul bahas, masuk bangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia saat itu tidak berusaha, tidak beralas kaki, semuanya telanjang. Tidak ada yang berpakaian. Di dunia Masya Allah, apalagi ibu-ibu datang ke pengajian ya sakinah, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang merah, dan belum tersebut coklat, apa lagi? Hijau. Terus kita ngabisin warna aja. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu manusia dikatakan fa'idza ja'atis shalah yauma yafirrul mar'u min. Tadi nih Quran surat Abasanya tuh 33 masuk ke 34-nya. Fa'idza ja'atis shalah, apabila sudah datang timpal yang memekakan telinga. Lalu ayat yang ke-34-nya, yauma yafirrul mar'u min akhihi, manusia akan berhamburan berlari meninggalkan saudara-saudaranya. Berlari. Ibu punya kakak, punya adik, punya mama, punya ponakan. Orang ini pokoknya. Karena kenapa? Yang banyak komunikasi saling lari kemana-mana, tidak jelas arahnya. Bahkan dilanjutkan dalam ayat berikutnya, wa ummihi wa abihi. Manusia pun lari dari ibunya, manusia pun lari dari bapaknya. Kita waktu di dunia, anak kita ada yang nakal di sekolah, kadang-kadang sampai berantem di rumah. Ya, di sana di komplek lain, di komplek sini mah enggak, insya Allah. Kelihatan ibu-ibunya juga solehan di sini. Apalagi di solehan. Ada yang solehan? Ada. Iya, ibu masih namanya soleha, apalagi ya Fatimah, Aisyah. Ini mama kakak gesek baik, masih anaknya namanya Gabriela. Iya, apalagi. Padahal kan nama itu doa, nama bagus kayak hujan. Buyung, kalau di Cilegon mah apa maksudnya? Stek, saking bebeknya orang tua, gitu lah. Nama lengkapnya mah Ujang Zainal Muttaqi. Ujang itu orang Sunda, Zainal itu perhiasan, Muttaqi itu orang yang bertakwa. Makanya harapan orang tuanya ini anak laki-laki dari Sunda yang berpengharapan untuk menjadi perhiasan orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal. Bisa aku ada sebutkan, dia dapat dipikirkan sama saya juga belum disampaikan juga. Bismillah ngajinya kalau sama saya mah jangan serius, ngaji jam 4 ngantuk. Iya datangnya aja berat. Masya Allah. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Tapi yang paling bagus adalah semangat 45. Itu yang paling bagus. Yang paling lama i'tikafnya di sini, maka itu pahalanya lebih banyak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai mana tadi saya ngomong, sampai mana? Lupa saya. Manusia dikumpulkan dari pertama yang sampai dengan yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan itu. Ini bukan kata Pak Haji Ujang, kata Pak Ustadz Ujang, atau kata Ustadz yang lain. Ibu buka tadi, ibu yang baca Qurannya. Saya sebetulnya tadi pengajian dari umum menyiapkan materi bukan itu. Tapi karena langsung dibaca Quran surat Abasa, ya Allah, ini akan lebih meningkatkan giroh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah. Makanya memang harus Bu, ketika mau pengajian dimanapun dibaca terlebih dahulu ayat Al-Quran Karim. Kenapa? Kuntu sami'an li ashabi, huruf
berburuk akan mendapatkan pahala dari Allah dan akan menjadi penerang kita serta akan menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ada yang pernah hitung nggak itu Quran surat Nabasa ada berapa huruf? Boro-boro Ustaz. Maksud saya apa? Kenapa? Satu hurufnya kelipatan itu 10 oleh Allah baca Quran itu. Satu hurufnya. Kalau kita baca sebanyak huruf Quran surat Nabasa, itulah deposito amal kita nanti di alam mahsyar Allah berikan. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, di alam mahsyar ketika manusia lari dari saudaranya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, semua lagi. Kalau di dunia kita lagi sibuk, ibu lagi hajatan, lagi sibuk, pikiran lagi kalau anak musruk diserokan juga nggak ngeh. Ya bu ya, ya kan? Itu baru hajatan kita baru sibuk seperti itu. Apalagi nanti ketika dikumpulkan di alam mahsyar. Mahsyar itu apa? Ardil bayda, tanah yang sangat putih, lapang sekali. Di sana dikumpulkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir. Manusia masing-masing tersiksa dengan air kalimatnya sendiri. Ada yang sampai memenongan. Memenongan ada yang tahu? Ah, ini mah orang-orang kota di sini. Ada yang memenongan mah bahasa Ciganjur. Iya, memenongan itu ada yang sampai mata kaki, itu keringan. Ada yang sampai betis, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, ada yang sampai pundak, bahkan ada yang sampai tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Na'udzubillah. Apa itu yang menentukan amalan kita waktu di dunia? Semua manusia itu tersiksa dengan air keringat. Ya bayangkan matahari didekatkan, manusia kumpul semua. Bahkan menurut hadis dari riwayat Ibnu Abbas dikatakan matahari didekatkan kurang lebih jaraknya 1 mil. Kami dari mil itu 1 kilo kalau kata bahasa kita. Tetapi tidak bisa diukur 1 milnya akhirat dengan 1 mil sekarang. Yang jelas dekat. Saking dekatnya panas di situ. Masya Allah, manusia mendongak ke langit selama 40 tahun untuk menunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditanya, diadili. Masya Allah. Maka dilanjutkan dalam ayat berikutnya juga apa? Wasahibatihi wa bani. Lari juga dari saudaranya, lari juga dari sahabat-sahabatnya, kecuali sahabat-sahabat yang menyuruh kepada ketakwaan kepada Allah. Makanya ibu jangan khawatir ketika 1, 2, 3 semuanya kumpul di sini, duduk di sini, maka ini akan saling bersaksi nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kan Rasul katakan manusia itu tergantung lingkungannya, tergantung orang di sekitarnya. Kalau orang di sekitarnya suka maksiat, maka dia juga akan terbawa ke maksiatan. Tapi kalau teman di sekitarnya taat kepada Allah, maka dia pun akan terbawa. Ini akan menjadi saksi nanti dia berkiamat. Kata malaikat, ya jangan dari kamu panggil, sini kamu dipanggil oleh Allah panggil. Kamu kenapa begini? Ya Allah, saya pernah mengaji bersama dengan ibu Sakinah. Betul, ditanya lagi. Bukan Allah tidak tahu, bukan, tetapi untuk menguji manusia. Lanjut pulang. Masya Allah. Ini baru pembuka ini mah, tenang aja, ya, tenang aja. Masya Allah. Lalu lanjutnya apa ayatnya? Sahabat sahibatihi wa bani, dan dari sahabat dan anak keturunannya, anak lagi, makanya saling menggugah. Tidak sedikit orang tua, ayah dan ibunya sudah mau masuk ke dalam surga, mau memegang kalau ke dalam surga itu ditahan, bahkan batal masuk ke surga. Karena Bapak Haji kok bisa begitu? Anaknya menggugah. Ibu mah datang ke sini rajin, habis taklim, ada di As-Sakinah, ada di Al-Imah, ada di Masjid Agung, ada di Baitur Rahman, ada di As-Suhada, ada di
anaknya tidak dibentuk oleh kita mendekati ajaran agama. Ya Rob, tahan dulu tubuh hasanah. Kenapa? Dia jangan dulu dimasukkan ke dalam surga. Ini contoh ya, jangan lapar. Ini mah contoh saja karena yang saya kenal namanya. Kalau wajahnya udah familiar, wajahnya semua juga udah familiar. Gitu. Cuma namanya kadang-kadang tidak kenal, yang kenal namanya hasanah. Makanya jadi contoh hasanah. Hasanah itu kebaikan, Ibu. Makanya mudah-mudahan senantiasa terus membawa dan memberikan ajaran tentang kebaikan. Membawa kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Si Pak Haji mah kemana-mana ya ngomong kayak iya sebentar bisa jadi lupa tadi saya ngomong apa tadi? Apa? Anak-anak udah pokoknya semuanya sibuk di sini saling menunggu. Kata anaknya buasanya, tahan dulu ya Rob ya Tuhan, tahan dulu ya. Kenapa wahai Fulan? Itu kan ibu kamu, dia masuk surga. Enak saja kata. Saya tidak sholat, saya tidak ngaji, saya tidak puasa, saya tidak bisa baca Quran, tidak pernah diajari ya Rob. Na'udzubillah subhanallah. Ibu kita sudah mulai kan? Ya Rob betul Allah, saya ini kalau pakaian dicukupin, bahkan mobil disediain, mau nikah dinikahkan saya ini. Tapi ketika kecil saya tidak bisa baca Quran, gak diajari. Tidak, saya tidak sholat, gak pernah dimarahin. Saya tidak ngaji Quran, saya tidak pernah disuruh. Saya mabuk-mabukan, gak pernah dilarang. Maka itu akan menghambat kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan kalau soleh itu atau solehah itu harus soleh dan solehah bersama-sama keluarga. Ibu kalau ada keluarga bapak ibu itu pada soleh, maka nanti di sana pun akan dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi sebaliknya salah satu saja dia menghambat kita, maka akan terhambat semuanya. Bila subhanahu bila ini dari mudah-mudahan Allah menghindarkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wasahibati wa bani. Lalu kenapa sampai berlari dari orang tua, dari sahabat? Maka dilanjutkan ayat berikutnya. Apa tuh? Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ternyata itu penyebabnya. Penyebabnya itu adalah setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkan. Apa urusannya? Karena la tajulu qadama 'abdin bi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Kita tidak akan tanya dari mana-mana, tidak ke surga, tidak ke neraka. Hanya aja di situ 40 tahun mendongak di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya untuk apa? 4 hal. An umrihi bima abna, wa an jismihi bima abla, wa an ilmihi bima fa'ala bihi, wa an malihi min aina iktasabu wa bima anfaqa. 4 persoalan itu. Kita tidak akan mampu berarti. 4 itu pasti ditanya oleh Allah. Wahai fulana, umurmu kau habiskan untuk apa? Alhamdulillah saya. Kalau hari Sabtu taklim di As-Sakinah, kalau Minggu saya taklim di sini, kalau Senin saya taklim di sini, Selasa taklim di sini, maka semuanya akan bersaksi di hadapan Allah langkah kaki yang dilangkahkan. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jelas Allah katakan, ya. Kalau kemudian semuanya itu akan dikunci oleh Allah kecuali semua anggota badan kita yang akan bersaksi. Insya Allah. Maka itu maksud saya kirah kita untuk beribadah kepada Allah harus senantiasa ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu jalannya manusia ketika di masa itu macam-macam. Ada yang musyakan.
Musyatan itu apa Ustaz? Musyatan itu dia berjalan dengan jalan menggunakan kendaraan. Ada kendaraannya apa? Amal soleh. Kendaraan itu. Ada lagi dengan jalan kaki. Ada dengan jalan kaki. Ada lagi yang dengan mukanya jalannya. Ala wujuhihim. Jadi menjuntai kakinya mau ke atas, kepalanya ke bawah, mukanya ngegasuk di atas lantainya tanah mahsyar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah dari mudah-mudahan kita senantiasa digampangkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah ketika kita masuk di alam mahsyar. Karena di situ adalah puncaknya pengadilan Allah. Apa yang akan membantu kita di sana? Amal soleh, amal soleh kita. Ketakwaan kita berbakti kepada suami, ngurus anak, tetapi disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan amal soleh yang kita kerjakan, yang itu terbawa pahalanya ke akhirat, maka akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah. Muncul persoalan, Pak Ustaz, kalau amal soleh yang kita kerjakan memang semuanya akan terbawa meninggal, tidak? Ibu ngaji, ibu zakat, ibu sedekah, ibu berbakti kepada suami, bakal terbawa nggak nanti sampai meninggal? Insya Allah, kalau kita melakukan amal soleh itu dengan penuh keikhlasan dan kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menghapus pahala amal soleh kita. Ini persoalannya, ya. Kok jadi seperti itu, serius? Masya Allah, kalau udah di akhirat itu Masya Allah, wajar kalau itu begini, ya Allah. Karena kenapa? Allah katakan innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jelas Allah katakan. Makanya kalau kita ngaji Quran surat Al-Baqarah, ini saya pernah sampaikan pengajian rutin, tidak beres 6 bulan satu surat. Kalau ibu penasaran, Sabtu pagi jam 8 di Baitul Mukhlisin di daerah Cikari. Saya di sana. Ini tuh udah pengajian saya yang ketiga sore ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Surat apa saya? Masya Allah, dalam betul maknanya. Nah, yang akan menyelamatkan kita adalah amal soleh kita. Tetapi tidak semua amal soleh akan terbawa meninggal. Jangan salah ibu, kita datang cuma di taklim ini, jangan-jangan pahalanya kita di hadapan Allah. Kok bisa bahagianya? Bisa kalau kita masih melakukan perbuatan yang akan menghilangkan pahala amal soleh kita. Ada banyak perbuatan yang bisa menghapuskan amal soleh, banyak. Minimal menurut kanjeng Rasul dan menurut keterangan para ulama di dalam Al-Quran ada beberapa hal yang bisa menghapuskan amal soleh kita sampai tidak terbawa pahalanya nanti. Yang pertama adalah al-muflis. Awas dong, kata Pak Haji Ujang katanya perbuatan yang bisa menghapuskan amal soleh itu al-muflis. Salah, bukan al-muflis, tapi muflis, M-U-F-L-I-S, itu tulisan bahasa Indonesianya. Ya, kalau bahasa Arabnya atau bahasa Arabnya mim fa, muf, bukan pakai kha, ya, tapi muflis.
Apa itu muflis selanjutnya? Muflis itu adalah perbuatan manusia padahal dia suka beribadah kepada Allah, tetapi pernah menyakiti orang lain, baik dengan ucapan apalagi dengan perbuatan. Mustahil amaliyahnya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan menjadi orang yang bangkrut nanti di akhirat kalau dia berlaku muflis. Muflis itu dia ibadah kepada Allah, ngaji kepada Allah, tetapi perilakunya masih suka menyakiti orang lain, baik dengan ucapan atau dengan perbuatannya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Pagi jangan bisa anak masa begitu saja bisa menghilangkan pahala. Ini ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul mengatakan, "Atadruna minal muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut di akhirat? Bangkrut dalam pengertian amalnya banyak, tahajud rajin, sholat rajin, qiyamul lail rajin, tilawatil Quran rajin, taklim rajin, berbakti kepada suami sesuai dengan kaidah syariah, tetapi pahalanya hilang. Naudzubillah summa naudzubillah. Kenapa dia? Karena dia menjadi orang yang muflis, bangkrut di akhirat. Salah satunya adalah dia suka menyakiti orang lain, menyakiti tetangga, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya, dengan tetangga, dengan saudara, apalagi terhadap orang tua. Naudzubillah. Ini tidak mungkin. Ingat hadis Rasulullah. Inna Allah yanzuru ila ummati birrahmah illa al-arba'ah. Manusia itu dipandang oleh Allah penuh dengan rahmat kecuali 4 golongan manusia. Siapa? Mudminu khamr, orang yang suka minum arak. Wa qati'ur rahimah, orang yang memutus tali silaturahmi. Wa musahirun, orang yang dengan tetangga 3 hari 3 malam tidak saling bertegur sapa karena pertengkaran. Hati-hati, kadang-kadang mah di komplek masalah serokan, di sana di sana. Iya, masalah serokan kadang-kadang sama tetangga, sudah 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Iya, masya Allah, kadang-kadang hati-hati. Padahal Allah Rasulnya katakan tidak akan dipandang dengan rahmat, bahkan bisa pahala amal soleh itu hapus kalau dia 3 hari 3 malam tidak saling bertegur sapa dengan tetangga. Karena pertengkaran ada persoalan. Hari ini masing-masing karena kesibukan tidak ada pertengkaran, tidak apa-apa. Ya, memang dengan tetangga itu paling-paling kalau ketemunya lagi pengajian, jadi sakinah misalkan. Hari-hari pengajian enggak. Itulah berkatnya pengajian. Itulah ya manfaatnya, hikmahnya adalah minimal silaturahmi. Ingat, orang yang silaturahmi itu akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tetapi ketika bicara rezeki bukan cuma beras duit saja, bukan. Anak dikasih pekerjaan oleh tetangga itu pun rezeki. Maknanya begitu, kita mau hajatan dibantu oleh tetangga itu pun rezeki. Maksudnya begitu, ya maksudnya. Jadi orang yang 3 hari 3 malam tidak saling bertegur sapa dengan tetangganya karena pertengkaran itu termasuk dalam kategori orang yang muflis. Dia akan bangkrut nanti di akhirat. Naudzubillah. Makanya kalau di antara kita masih ada sudah 3 kali lebaran belum bertegur sapa karena pertengkaran, yuk datang langsung kita. Saya minta maaf atas segala kesalahan saya. Ustaz, tapi saya sudah minta maaf, dia tidak mau maafin saya. Bagaimana itu Ustaz? Farudhu ilallah, kembalikan kepada Allah. Yang penting kita sudah meminta maaf. Dia memaafkan atau tidak itu bukan tugas kita, itu adalah hak Allah. Tugas kita adalah meminta maaf kepada
kepada yang bersangkutan, maka insya Allah akan pas. Ya, Rasulullah katakan, "Atadruna manil muflisu?" Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'an. Faqala Rasulullah mengatakan, "Innal muflisa," sesungguhnya orang yang bangkrut nanti di akhirat, pahala amal yang tidak akan dia terima adalah min ummati, dari umatku adalah man, yakni manusia, yakni yaumal qiyamah, yang datang di hari kiamat menghadap Allah, bisolati, dengan sholatnya, berarti dia rajin sholat waktu ini. Lalu kemudian wasyami, dan dengan puasanya, bawa dia pahala puasanya. Lalu kemudian wazakati, dengan zakatnya. Pokoknya amal solehnya dia bawa ke sana ke akhirat. Tetapi kata Rasulullah, konsata mahada, wa qataba hada, wa akala mahada, wa safakada mahada, wa dorba hada. Tetapi dia waktu di dunia suka menyakiti orang lain, baik dengan ucapan juga dengan perbuatannya. Maka kata Rasulullah SAW, ada payokto, maka amalia, pahala kebaikan dia akan diberikan kepada siapa? Min hasanatihi wa hada, kebaikannya akan diberikan kepada orang yang disakitinya. Jelaskan? Jelaskan mungkin. Sebaik apapun kita hidup, banyak amal soleh kita, ngaji rajin, qiyamul lail rajin, pahalanya banyak, masuk ke akhirat menghadap Allah, dibawa itu pahala, tetapi bukan kita yang menikmati, tetapi orang yang kita sakiti. Bagaimana sih Ustaz menyakitinya? Awas hati-hati, pulang pengajian jalan dari sini kita berjalan ke sana. Berdua kebetulan atau barangkali bertiga pas pulang itu. Padahal itu di sini itu waduh, rahmat Allah bertebaran di sini. Amin ya Allah ya Tuhan. Tetapi ketika keluar itu nekuk temannya, apa kita mau kesel tadi? Kenapa? Itu tuh sama si Ustaz itu. Emang kenapa? Masa katanya bla 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 bla. Misalkan gitu ya. Jangan salah. Ucapan seperti itu ketika bertiga pulang dari pengajian menghilangkan pahala pengajiannya. Nah, untuk billah. Atau barangkali ibu duduk di sini pulang, udah duduk pulang pengajian, ibu di sini tuh lagi mana? Ya ibu Sarkoha itu. Ada ibu Sarkoha di sini ada? Enggak ada. Marapona ada. Tidak ada. Jumsiah ada jumsiah. Misalkan dicari-cari itu tuh nyari ibu Marapona, pas pulang ke sana bertiga bisa jalan bertiga. Ibu Marapona kemana? Kok nggak pengajian itu mungkin? Misalkan kata yang satunya itu katanya kan habis dapat usulan 5 miliar. Iya, ini mah di sana, ini mah di sini mah saya mah hakul yakin, ainul yakin, tidak di sini mah. Ya tidak ya, tidak beda. Masya Allah. Bahkan sampai ke sana jalan itu, yang satunya lagi dipalin, yang ketiganya, iya ya, mentang-mentang lagi aku sudah sampai ke sempat ngaji, kita makin sombong hidupnya. Padahal pulang pengajian itu setiap langkahnya kotoran, air keringat satu tetes saja akan menjadi saksi di yaumul qiyamah. Satu langkahnya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, memudahkan yang bersangkutan masuk ke dalam surga, tetapi dihapus dengan ngomongin orang. Betul tidak? Masya Allah. Maka hapus itu pahala sudah langsung. Na'udzubillah, tidak terasa. Atau Ustaz dianya kan gak merasa. Ya itu kalau dia merasa mah bisa-bisa kita yang kita aja sama dia. Karena dia tidak ngerti, dia tidak paham, dosanya hanya tahu kita dengan Allah. Kalau ibu tidak meminta maaf kepada ibu Marwana tadi di dunia sampai ke bawah meninggal, maka mustahil akan
diringankan hisab, bahkan amalnya kita akan hapus. Naudzubillah. Sampai tanya muhasabah, pikirin dari tanya di hatinya, siapa yang ngaji di hatiku? Oh iya, suaminya datang kan, makanya dia nggak ngaji. Baru suami si bayi datang dia ngaji. Misalkan tuh di hati, cepat sekarang datangin ke rumahnya ke pengajian. Mohon maafnya saya tadi suudon ke ibu. Gitu tuh harus begitu. Kan kalau minta maaf tuh harus ngomong, kan itu urusannya. Apanya itu? Ini loh kadang-kadang kita mah ngomong sama bapaknya mah. Lebaran gitu. Kalau itu Fitri, bapak ibu minta maaf ya pak, ibu banyak dosa ke bapak. Bapaknya nanya, emang ibunya dosa apa? Ibunya suka ngomong apa? Pokoknya bapaknya nggak usah tahu dosanya mana ibu kan? Itu nggak jadi itu minta maaf seperti itu, nggak jadi, harus diomongkan, harus dikatakan apa dosanya. Bapak, ibu tuh minta maaf ya sama bapak. Emang ibu tuh punya dosa apa? Dan perasaan bapak mau tidak punya dosa? Bapaknya nggak tahu pak. Emang apa? Omongkan. Dulu waktu bulan Ramadan ibu tuh mau belanja. Padahal duit itu masih ada di dompet itu uang belanjaan. Tapi kan ibu tahu bapak bisa proyek gede. Tiba-tiba ibu tuh mau ke warung, ada kantong celana bapak ngegantung dari kasur. Dia ngerasa ternyunyir. Masya Allah, ngegantung di restoran. Iya kan? Ada kata laki-laki atas istri, betul. Tetapi ada akhlak, betul. Harta suami ada istri, harta istri tetap harta istri, itu betul. Betul dari sana sudah. Tetapi akhlaknya harus dijaga. Ngegantung di kasur, barang diperiksa di dompet. Ya Allah, ya Allah, gak baca kamu harta yang banyak. Ini kalau diambil 2 kali 3 agak kecil ini, diambil tinggal lembar sama kita. Memang dipakai belanja itu nggak banyak, beli tomat sekilo. Misalkan uangnya maksudnya 300.000, pakai belanja beli tomat 1 kilo berapa sih harganya? Berapa tomatnya? 10.000, berarti ada sisanya 290.000. Ribu ya 290.000 udah nggak sampai lagi ke bapaknya, disimpan baik sama kita. Belum lupa kita nggak ngomong ke bapaknya, nggak minta maaf. Makanya ketika lebaran, emang ibu punya dosa apa? Harus diomongkan, itu harus dikatakan. Atau pak waktu puasa itu, bulan puasa ibu mau belanja nyari uang, ada kantong bapak, itu harus diomongkan. Itu runtutan ibu, runtutannya harus diomongkan. Kalau tidak diomongkan, kalau tidak dibilangkan, mustahil dosanya akan hapus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, subhanallah ini dari Masya Allah. Masya Allah. Coba ibu, saya sering sampaikan, ibu yang pernah sekolah SMA, semuanya sekolahnya SD minimal. SD, SMP, SMA, dan umur SMP sama SMA itu kan lagi bandel-bandel di masanya. Ya kadang-kadang mah, walaupun namanya tidak bandel juga kadang-kadang ke bawah sama teman. Ya, ke bawah sama teman, pulang sekolah, ada yang di Cianjur, di Sukabumi, ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa sekolahnya. Kadang-kadang jauh, kadang-kadang sampai 3-5 kilo dari sekolah ke rumah. Orang tua hanya uangnya paling 25 perak, uangnya sudah habis di tengah jalan ke 8 misalkan. Iya kan, lapar atau harus pada lagi jalan ada mangga orang. Iya kan, ada mangga orang. Pada diserimpung, pada dilempar, peluk jatuh. Padahal usia kita sudah SMP kelas 3. Perempuan bisa, bahkan sudah hakik saat itu berarti kita sudah balik. Kalau sudah balik, apapun juga yang dilaksanakan, dia mendapatkan dosa di hadapan Allah. Belum mangganya jatuh diambil saja sama kita, enak dimakan sambil pulang. Yo ingat kita yang suka begitu dulu. Ayo. Minta maafnya bagaimana? Cari orangnya.
kayak Muhammad Rasulullah. Ini jamu satu, barangnya satu. Tuh pengalaman, dia pengalaman benar. Lagi camping kadang-kadang dia. Ayo, aku dulu semua, ayo dulu. Nah, bagaimana Pak Haji? Saya ingin minta maafnya. Di Islam itu, innamal usri yusra. Islam itu tidak pernah membuat kesusahan, tapi Islam senantiasa membuat keringanan. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari orang yang memiliki mangga. Waduh Gusti, sirih penipuan. Kemana dia? Ustaz, tidak mungkin itu nyari yang bersangkutan tidak ketemu saya. Tapi jangan langsung nggak ketemu, pasti dia Gusti enggak. Tapi kitanya nggak berusaha. Ansih tidak. Cari dulu, sudah tidak ada, betul-betul tidak ada, bahkan dia sudah meninggal, bahkan cari ahli warisnya, anak dan keturunan. Oh, dia itu anaknya dari sini. Langsung sampaikan, saya tuh mau minta maaf, saya tuh mohon maaf dulu waktu tahun segini saya begini ceritakan, nih saya bayar. Bayarnya bagaimana Ustaz? Harga mangga saat itu berapa? 25 perak Ustaz, boleh kalau begitu. 25 perak uang tahun 60, kalau nilai sekarang berapa? 25.000. Sok berikan kepada yang bersangkutan 25.000. Ustaz, males dia lu nggak berada nih. Kesananya males amat kayaknya mah. Gitu kadang-kadang ya. Lalu bagaimana? Harus dilakukan dulu. Kalau sudah putus tidak ada lagi, sudah kita cari betul-betul tidak ada, maka bayar oleh kita, sumbangkan atau sedekahkan kepada lembaga keuangan Islam. Apa? Ke Bajinas, apa? Ke Fakir Miskin, apa? Ke DKI. Boleh kita berikan, kita bayar utang kita dulu. Yang itu tuh berkat kita apa? Gara-gara kita ambil mangga orang. Alhamdulillah, subhanallah. Nah, kalau itu masih sampai sekarang tidak tuntas, maka nanti amalia kita akan diberikan kepada orang yang kita makan buah mangganya. Belum cukup dari situ amalia kita karena sedikit amal solehnya, maka dosa yang bersangkutan diserahkan kepada kita. Ini namanya orang muflis, penghapus amal soleh, perbuatan kita di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah dari masih waktunya. Udah mau setengah, ya terasa. Itu baru penghapus amal soleh yang pertama adalah al-muflis, yakni bangkrut. Dihapus amalia kita, maka nanti di akhirat, apalagi ketika dikumpulkan di amal mahsyar, itu pertanggungjawabannya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dilanjut Bu? Udah setengah 6 ya? Taruhlah 3 menit lagi lah, ya. Cuk lah sama tetangga dengan ditambah 3 menit saja ya. Masya Allah. Yang kedua, yang akan menghapuskan pahala amal soleh kita setelah al-muflis adalah ad-dain. Apa itu? Bukan adin ya, tapi ad-dain. Al-wa'du dainu. Janji itu adalah utang. Maka yang akan menghapuskan pahala amal soleh kita adalah yang kedua, hutang yang terbawa meninggal sebelum kita tuntaskan waktu kita hidup di dunia. Masya Allah. Hari itu Ustaz tidak boleh hutang, boleh, silakan. Tetapi kalau kita berhutang, maka harus patabayan, paktubu, catat.
oleh kita. Sok muhasabah kita. Oh, kita punya kesini, sangkutan kesini, sangkutan kesini, sangkutan kesini, sangkutan pakai sih. Iya. Ditulis oleh kita. Untuk apa Ustaz? Kan Rasul Allah mengatakan dalam Al-Quran, idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu. Kalau kamu berhutang, kalau kamu pinjam-meminjam, faktubu, maka catatlah oleh kamu. Kalau buat apa itu dicatat? Untuk kalau kita lagi betul-betul sudah mau menghadap Allah, sampaikan kepada anak dan keturunan kita, kepada ahli waris kita. Karena apa? Itu akan menghambat kita. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min dzalik. Ustaz, ada sekarang siapa sih baru itu nanti berhasil bukan tidak boleh, silakan. Bahkan Rasulullah SAW mengajukan silakan kalau kita dalam posisi yang terdesak lakukan, tetapi catat oleh kita. Makanya kan kalau ada mayit meninggal, kalau habis disolatkan apa yang diumumkan? Iya kan? Kalau dari antara bapak ibu yang punya sangkut paut dengan si mayit, maka tolong datang ke rumahnya, gitu kan ya? Untuk diselesaikan dengan keluarganya. Maka itu kenapa? Jangan cuma sebatas ucapan, harus dilaksanakan. Ustaz, saya tidak punya hutang, tapi saya yang menghutangi. Si mayit yang punya hutang ke saya, lalu apa yang harus saya lakukan? Datangi keluarganya. Itu Bu ya. Kalau kita yang menghutangi, si mayit yang meninggal yang punya hutang ke kita, saking kita kasihan kepada yang bersangkutan, datangi. Kecuali kalau kita akan mengikhlaskannya. Mengikhlaskan bagaimana Pak Yujan? Misalkan saya pinjam uang ke Bu Hasanah 5 miliar. Kebanyakan? Tidak boleh ini. Emang gak percaya apa Bu Hasanah itu lagi ada uang 5 miliar? Ya, saya pinjam uang ke Bu Hasanah 5 miliar, misalkan, ya. Tiba-tiba saya meninggal, belum aja meninggal. Kan otomatis amaliyah saya nanti di akhirat akan dimintai karena hutang itu kalau tidak diselesaikan. Maka kata Bu Hasanah sampailah ke keluarganya, datang ke keluarga saya, Pak Haji Ujang punya hutang ke saya 5 miliar. Kata keluarganya, aduh dari mana mau bayar, boro-boro 5 miliar, katanya gitu ya, boro-boro 5 miliar. Terus apa? Makan juga cuma satu suapan doang. Nggak jauh ibu dari mana betul satu suapan. Ya, boro-boro masalahkan. Intinya tidak punya. Kata Bu Hasanah, ya udah aku kalau gitu mah, walaupun 5 miliar saya ikhlaskan saja. Saking baiknya Bu Hasanah, maka insya Allah 5 miliar itu akan menjadi wakaf bagi Bu Hasanah. Maksudnya apa? Wakaf. Setiap amal soleh yang saya laksanakan waktu saya hidup, maka Bu Hasanah pun akan mendapatkan pahalanya. Saling menguntungkan. Makanya Bu ya, kalau kita mengutangi orang 100.000 mah, si mayat meninggal galaknya 1 hari 1 kali nanti ke keluarganya. Ya udahlah, ikhlaskan saja 100.000 umat. Kenapa? Buat kita pahala, bagi si mayit pun akan meringankan. Ya kecuali ada 5 miliar ya. Mangga. Guru bendungan itu pinjam uang 1 juta juga. Besoknya meninggal, terus gimana tuh? Asuransi Dihapuskan. Dihapuskan nggak? Biasanya kan kalau transaksi perbankan, kalau yang akadnya yang bersangkutan itu pasti dilepaskan karena ada asuransinya. Itulah yang mengcover asuransinya. Tapi kalau saya boleh memberikan saran, kalau kita melakukan transaksi, lakukanlah transaksi di bank yang berbasis syariah. Kalau saya ya menyarankan.
Ustaz? Karena kita ingin ikhtiar, kita ingin hati-hati. Ya, lakukan di perbankan yang berbasis syariah. Tapi tadi kalau kasusnya seperti itu, dia pinjam di bank, berangkat dia di bank, maka biasanya di perjanjiannya kalau meninggal dunia dengan cara apapun, maka hutangnya akan dibebaskan. Berarti itu sudah bebas. Iya. Ya, itu mau bebas. Itu maksudnya. Ya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi sebetulnya kalau sudah sore ya, nanti kita sambung lagi di pertemuan-pertemuan yang lain insya Allah. Tapi yang jelas Rasulullah SAW katakan yang pertama yang akan menghapus pahala amal soleh kita itu adalah al-muflis. Yang kedua kita punya hutang. Catat betul sekecil apapun hutang yang kita miliki. Kalau kita sudah, apalagi usia sudah 100 tahun atau kita sudah banyak penyakit dalam diri kita, maka jangan sungkan kita sampaikan kepada ahli waris kita. Karena satu hal yang akan menghambat kita nanti di yaumil qiyamah adalah satu kaum hutang perhutangan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah melepaskan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gimana kan doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dawamkan itu setiap habis sholat wajib, maka insya Allah dilepaskan oleh Allah dari beban sanksi hutang. Kenapa itu? Walaupun 25 perak, walaupun seperak, walaupun berapa banyaknya, itu akan menghambat kehidupan kita. Mungkin kita sekarang tidak, mungkin kalau dulu kita pernah cari oleh kita bayar untuk membersihkan hati kita, membersihkan amalan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan maghfirah bagi kita sekalian sehingga kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Nasrullah wa barakatuh.